Pernahkah kamu merasa begini, setiap bulan uang yang masuk entah kenapa selalu terasa kurang? Padahal kalau dihitung-hitung penghasilanmu sudah naik dibanding beberapa tahun lalu. Tapi anehnya kebutuhan juga ikut naik. Tagihan datang silih berganti, ada keperluan mendadak, dan sebelum sadar dompet sudah tipis lagi. Kalau kamu pernah ada di fase itu, percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita diajarkan sejak kecil bahwa untuk punya lebih banyak uang, solusinya cuma satu, bekerja lebih keras. Tambah jam lembur, ambil kerjaan tambahan, atau bahkan cari side hustle yang bikin tidur pun jadi barang mewah. Tapi, apa iya itu satu-satunya cara? Faktanya, banyak orang sudah bekerja keras sampai kehabisan tenaga, tapi tetap merasa hidupnya hanya sekadar cukup bertahan. Ada yang penghasilannya besar, tapi hutangnya juga besar. Ada yang sibuk siang malam, tapi tabungannya tetap segitu-gitu saja. Di titik ini, kita mulai sadar, masalahnya tuh bukan hanya di jumlah uang yang masuk, tapi lebih dalam dari itu, yaitu cara kita berpikir tentang uang, mindset. Sesuatu yang sering dianggap abstrak, tapi sebenarnya sangat nyata pengaruhnya. Karena pola pikir kita yang menentukan bagaimana kita melihat peluang, bagaimana kita menggunakan uang, bahkan bagaimana kita menilai diri sendiri. Dan kabar baiknya, pola pikir bisa diubah. Dengan pola pikir yang tepat, kamu bisa menemukan sumber-sumber uang baru yang selama ini tersembunyi di depan mata. Bukan berarti tiba-tiba uang jatuh dari langit, tapi kamu akan mulai peka, kreatif, dan berani mengambil langkah berbeda. Di video ini, saya ingin berbagi tentang 5 sumber uang baru yang lahir dari pola pikir yang tepat. Ini bukan teori muluk-muluk, saya sendiri pernah merasakannya. Bagaimana perubahan cara berpikir bisa membuka pintu rezeki yang sebelumnya bahkan tidak pernah saya bayangkan. Jadi, sebelum kita lari lebih kencang, mari duduk sebentar. Kita akan coba bongkar bukan hanya soal bagaimana mencari uang, tapi bagaimana cara berpikir yang bisa melipat gandakan potensi uang yang datang ke hidup kita. Beberapa tahun lalu, saya pernah berada di titik di mana hidup terasa seperti putaran yang tak ada habisnya. Pagi berangkat kerja, malam pulang dengan badan capek, lalu menunggu gajian yang rasanya hanya lewat sebentar. Begitu uang masuk, langsung terpotong untuk cicilan, kebutuhan harian, dan sedikit hiburan kecil. 2 minggu pertama terasa lumayan lega, tapi 2 minggu berikutnya mulai was-was lagi. Saya sempat berpikir, mungkin saya harus kerja lebih keras, cari lemburan atau mungkin proyek tambahan. Dan memang saat itu saya coba lakukan. Saya ambil beberapa pekerjaan sampingan. Hasilnya, betul, penghasilan naik sedikit, tapi beban juga naik berkali-kali lipat. Waktu istirahat berkurang, hubungan dengan keluarga jadi renggang. Dan ironisnya, uang yang saya dapat tetap saja habis. Saya mulai bertanya-tanya, kenapa orang lain bisa menabung, bisa berinvestasi, bahkan bisa membangun usaha, sedangkan saya merasa stuck di situ-situ saja, padahal dari sisi kerja keras, saya tidak kalah. Suatu ketika, saya bertemu seorang teman lama. Kami ngopi bareng, ngobrol soal hidup masing-masing. Saya kaget, karena ternyata dia tidak jauh berbeda dengan saya dalam hal gaji. Tapi yang berbeda adalah cara dia mengelola pikirannya tentang uang. Dia bilang begini, kamu sadar nggak kalau uang itu sebenarnya cermin dari cara kita berpikir? Kalau kita hanya berpikir uang datang dari gaji bulanan, ya berarti itu saja sumbernya. Tapi kalau pola pikir kita terbuka, kita bisa lihat peluang lain yang selama ini terlewat. Kalimat itu menghantam saya cukup keras. Malamnya saya merenung. Saya mulai menulis, apa saja pola pikir saya tentang uang selama ini? Dari situ saya sadar, saya masih terjebak dengan banyak keyakinan lama. Seperti, uang cuma bisa didapat dengan kerja keras fisik. Atau, kalau mau lebih banyak uang, harus siap capek. Sejak saat itu, saya coba pelan-pelan mengubah cara pandang. Bukan dengan langkah drastis, tapi dengan membuka mata pada hal-hal kecil. Saya mulai belajar bahwa uang bisa datang dari pengetahuan, dari jaringan, dari kemampuan mengatur, bahkan dari kesediaan berbagi. Dan anehnya, saat pola pikir itu bergeser, peluang demi peluang mulai muncul. Ada proyek kecil yang dulu mungkin saya abaikan, ternyata bisa jadi tambahan penghasilan. Ada teman yang mengajak kolaborasi, yang akhirnya membuka jalan ke peluang baru. Bahkan, saya jadi lebih peka melihat potensi dalam diri sendiri yang selama ini tidak saya manfaatkan. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tapi satu hal yang pasti, uang baru tidak datang karena saya menambah jam kerja, melainkan karena saya menambah cara berpikir. Di titik itulah saya sadar ada 5 sumber uang baru yang bisa lahir dari pola pikir yang tepat. 5 hal sederhana, tapi kalau kita jalani, hidup finansial kita bisa berubah jauh lebih sehat, lebih tenang, dan lebih seimbang. Kalau kita bicara soal uang, banyak orang langsung membayangkan angka, gaji bulanan, saldo rekening, atau target tabungan. Padahal,
uang bukan hanya soal angka, tapi soal mindset. Dan dari pengalaman saya, ada setidaknya 5 sumber uang baru yang bisa muncul hanya dengan mengubah cara kita berpikir. Mari kita bahas satu persatu dengan sederhana. 1. Uang dari pengelolaan yang lebih baik. Kadang uang baru bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari cara kita mengelola apa yang sudah ada. Misalnya, ketika kita terbiasa mencatat pengeluaran, kita jadi sadar betapa sering uang bocor untuk hal-hal kecil. Kopi harian, langganan aplikasi yang lupa dibatalkan, atau belanja impulsif. Saat mindset kita bergeser dari biar saja kecil ini menjadi setiap rupiah punya arah, kita akan menemukan uang baru yang tadinya hilang begitu saja. Contoh nyata, ada seorang teman yang setelah mencatat semua pengeluaran, kaget karena hampir 1 juta per bulan habis untuk pesan makanan online. Dengan mengganti sebagian dengan masak sendiri, dia bisa menghemat dan menabung jumlah yang sama setiap bulan. Itu sama saja dengan menemukan sumber uang baru. 2. Uang dari pengetahuan pola pikir lama sering bilang, kerja keras ipuan uang. Tapi di era sekarang, pengetahuan bisa jauh lebih bernilai daripada tenaga. Semakin kita mengasah keterampilan, semakin besar kemungkinan uang datang. Contohnya sederhana, seseorang yang belajar desain grafis secara otodidak, awalnya hanya untuk hobi, lalu tiba-tiba bisa membuka jasa freelance dan mendapat tambahan penghasilan. Atau orang yang belajar tentang investasi dasar, lalu uangnya tidak hanya diam di tabungan, tapi mulai bertumbuh. Dengan mindset, saya bisa belajar hal baru, pintu-pintu penghasilan pun terbuka. 3. Uang dari relasi dan kolaborasi. Banyak orang berpikir uang itu urusan pribadi, padahal justru lewat orang lain, peluang sering datang. Mindset saya tidak sendirian bisa membuka jalan besar. Contoh nyata, ada yang dulu hanya pekerja biasa, tapi karena aktif membangun relasi, akhirnya diajak rekan bisnis untuk membuka usaha bersama. Atau bahkan hal sederhana, seperti bergabung dengan komunitas tertentu, bisa membuka kesempatan mendapatkan proyek yang sebelumnya tidak mungkin didapat sendiri. 4. Uang dari kreativitas. Uang baru sering muncul saat kita berani melihat sesuatu dengan cara berbeda. Kreativitas bukan berarti harus jadi seniman. Ini soal cara berpikir. Misalnya, ada ibu rumah tangga yang tadinya hanya membuat kue untuk banyak keluarga. Suatu hari, dia coba menjual lewat media sosial dan ternyata laku keras. Dari pola pikir hanya hobi menjadi bisa jadi peluang, lahirlah sumber uang baru. Mindset ini membuat kita bertanya, apa yang sudah saya punya sekarang yang bisa saya kemas ulang menjadi sesuatu yang bernilai. 5. Uang dari sikap memberi. Ini mungkin terdengar aneh. Bagaimana bisa memberi justru mendatangkan uang? Tapi faktanya, ketika kita berbagi, baik ilmu, waktu, maupun bantuan kecil, hubungan yang terbangun seringkali kembali menjadi rezeki yang lebih besar. Contoh nyata, seorang mentor pernah cerita, dulu ia sering membantu teman-teman tanpa bayaran. Tapi karena sikap itu, ia dikenal luas dan akhirnya dipercaya untuk menangani proyek besar yang jauh lebih menguntungkan. Kalau kita perhatikan, kelima sumber ini bukan datang dari kerja lebih keras sampai habis tenaga, tapi dari pola pikir yang lebih terbuka. Dari kesadaran bahwa uang tidak hanya soal berapa banyak yang kita dapat, tapi bagaimana kita mengelola, belajar, membangun relasi, berkreativitas, dan memberi. Dan yang menarik, kelimanya bisa dimulai tanpa modal besar. Hanya butuh keberanian untuk mengubah cara pandang. Karena begitu mindset kita berubah, cara kita melihat peluang juga berubah. Agar lebih jelas, mari kita lihat bagaimana 5 sumber uang baru dari pola pikir yang tepat ini bekerja dalam kehidupan nyata. Saya ingin bercerita tentang 3 orang yang berbeda latar belakang, tapi punya pola pikir yang membuat hidup mereka berubah. Kisah 1, Rina, sang karyawan yang belajar mengelola. Rina adalah seorang karyawan administrasi dengan gaji pas-pasan. Setiap bulan hampir semua uangnya habis untuk kebutuhan. Ia sering mengeluh, gaji saya terlalu kecil, mana mungkin bisa nabung. Namun suatu hari, Rina ikut workshop sederhana tentang pencatatan keuangan. Dari situ ia sadar banyak uangnya bocor ke hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Ongkir makanan online, belanja impulsif di marketplace, dan langganan aplikasi yang tidak pernah dipakai. Dengan pola pikir baru bahwa uang bisa ditemukan dari cara mengelola, Rina mulai disiplin mencatat. Dalam 3 bulan, ia kaget menemukan sisa uang hampir 2 juta rupiah yang selama ini lenyap tanpa jejak. Dari sana, ia bisa mulai menabung. Buat Rina, uang itu benar-benar terasa seperti sumber baru, padahal sebenarnya berasal dari kebocoran yang berhasil ia hentikan. Kisah 2, Dimas, si freelancer yang menemukan nilai pengetahuan. Dimas bekerja sebagai fotografer lepas. Pekerjaannya kadang ramai, kadang sepi.
Suatu kali saat orderan sedang sepi, ia memilih untuk mengisi waktu dengan belajar editing video dari YouTube. Awalnya hanya untuk mengisi kekosongan. Ternyata tak lama kemudian ada klien yang bertanya, "Mas, bisa sekalian edit video juga?" Dimas pun berani menjawab, "Bisa." Dari situ ia mendapat tambahan penghasilan baru. Bahkan lama-kelamaan jasa editing videonya malah lebih laris dibanding jasa fotografi. Mindset yang berubah dari sekadar menunggu klien datang menjadi aktif belajar hal baru, membuat Dimas menemukan sumber uang yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Kisah 3, Sari ibu rumah tangga dengan kreativitasnya. Sari adalah ibu rumah tangga biasa. Suaminya bekerja, sementara ia sibuk mengurus anak-anak di rumah. Namun Sari punya satu hobi, membuat kue. Selama ini, kue itu hanya dinikmati keluarga dan teman dekat. Suatu hari ada tetangga yang menyarankan, kenapa nggak coba dijual online? Awalnya Sari ragu, tapi kemudian ia mulai posting di media sosial. Tidak disangka pesanan datang bertubi-tubi, terutama menjelang hari raya. Dengan pola pikir kreatif, melihat hobi sebagai peluang, Sari berhasil menambah penghasilan keluarga. Bahkan kini ia punya brand kecil sendiri. Dari ketiga cerita ini, kita bisa melihat jelas bahwa sumber uang baru bukan melulu soal menambah kerja keras. Rina menemukan uang dari pengelolaan, Dimas dari pengetahuan, Sari dari kreativitas. Dan kalau kita lihat di sekitar, masih banyak orang lain yang menemukan rezeki lewat relasi maupun sikap memberi. Pola pikir mereka membuat mereka peka pada peluang. Perubahan sederhana di dalam diri menghasilkan perubahan nyata di luar diri. Dan inilah poin pentingnya. Kalau kita tetap berpikir dengan pola lama bahwa uang hanya bisa datang dari satu jalan, maka kita akan terus merasa terjebak. Tapi ketika pola pikir bergeser, dunia di sekitar pun terasa ikut bergeser. Sekarang mungkin kamu mulai bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan saya? Dari 5 sumber uang baru ini, mana yang paling relevan untuk hidup saya? Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya saat kita masuk ke refleksi yang lebih personal. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Saya ingin mengajak kamu benar-benar merenung, bukan sekadar mendengar cerita orang lain. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana semua ini berkaitan dengan hidupmu sendiri. Coba tanyakan pada dirimu, selama ini, apakah saya melihat uang hanya sebagai hasil kerja keras fisik, atau saya sudah mulai membuka mata bahwa ada banyak cara lain untuk menghadirkannya dalam hidup saya? Bayangkan 5 sumber uang baru yang tadi kita bahas. Lalu tanyakan satu persatu. 1. Pengelolaan. Apakah saya sudah benar-benar tahu kemana saja uang saya pergi setiap bulan? Atau jangan-jangan ada banyak kebocoran kecil yang selama ini saya biarkan. Kalau saya mulai disiplin mengatur, berapa banyak uang baru yang sebenarnya bisa saya temukan? 2. Pengetahuan. Kapan terakhir kali saya belajar sesuatu yang bisa menambah nilai diri saya? Apakah saya terlalu sibuk bekerja sampai lupa mengasah keterampilan baru? Bagaimana kalau saya meluangkan 1 jam seminggu saja untuk belajar hal kecil? Apakah itu bisa membuka pintu rezeki yang berbeda? 3. Relasi, apakah saya sudah membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar, atau saya cenderung berjalan sendiri? Siapa tahu ada peluang yang selama ini terlewat hanya karena saya enggan membuka diri. 4. Kreativitas. Apakah ada hobi, minat, atau keterampilan yang selama ini saya anggap sepele, padahal bisa jadi peluang? Bagaimana jika saya mencoba melihatnya dari sisi lain? 5. Sikap memberi. Apakah saya sudah cukup berkontribusi untuk orang lain, meskipun kecil? Karena seringkali justru dari memberi, jalan rezeki kembali kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Refleksi ini bukan soal menyalahkan diri sendiri, bukan juga tentang merasa kurang, tapi lebih kepada keberanian untuk jujur pada diri. Dari pola pikir saya selama ini, apa yang bisa saya ubah? Karena seringkali pintu rezeki bukan terkunci dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk mencari kunci di tempat lain, padahal sebenarnya ada di genggaman kita. Jadi, saya ingin kamu benar-benar memilih satu saja dari 5 sumber tadi. Satu yang paling relevan untuk hidupmu saat ini. Mungkin itu soal mengelola uang dengan lebih disiplin. Mungkin soal berani belajar hal baru. Atau mungkin soal memberi lebih banyak pada orang lain. Apapun itu, ambillah satu langkah kecil. Jangan menunggu semuanya sempurna. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kalau ada satu hal yang bisa kita garis bawahi dari pembahasan ini, itu adalah uang baru tidak selalu datang dari kerja lebih keras, tapi dari pola pikir yang lebih tepat. Kita sudah melihat bagaimana pengelolaan yang baik bisa membuat uang muncul dari kebocoran yang tersembunyi. Bagaimana pengetahuan bisa menambah nilai diri dan membuka peluang. Bagaimana relasi dan kolaborasi menghadirkan jalan-jalan yang tak terduga.
bagaimana kreativitas mengubah hobi menjadi sumber penghasilan, dan bahkan bagaimana sikap memberi bisa kembali pada kita dalam bentuk rezeki yang lebih besar. Semua itu tidak butuh modal besar, tidak butuh keberuntungan langka. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengubah cara pandang. Karena saat mindset kita bergeser, dunia di sekitar kita ikut berubah. Jadi, saya ingin meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan sederhana. Dari 5 sumber uang baru ini, mana yang akan kamu pilih untuk mulai kamu jalani minggu ini? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Siapa tahu jawabanmu bisa jadi inspirasi bagi orang lain yang juga sedang mencari jalan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di channel ini kita akan terus belajar bersama tentang uang, tentang mindset, dan yang lebih penting lagi, tentang bagaimana menemukan keseimbangan dalam hidup. Ingat, hidup bukan sekadar tentang mengejar lebih banyak, tapi tentang menemukan cukup yang benar-benar bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya.